Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Dan baik terhadap kerabat. Kerabat itu wong tuwa, mertua, pakde, paklik, misalan minduan, dulur itu kerabat. Makanya dalam bahasa yang lain, qorobah itu artinya qorib dekat. Dalam bahasa yang lain Allah menyatakan silaturrahim, menyambung rahim. Rahim itu sanak. Rahim itu dari kata sifatnya Allah. Kasih sayang Allah itu rahim. Saking cintanya Allah terhadap orang yang baik sama kerabat, maka disebut silaturrahim. Allah akan memberi kasih sayang orang yang menyambung kerabat. Lah, kadang kita itu pangapunten. Nek awake ora rukun karo tangga nu iso pindah kan. Tangga ora wong liya. Tapi kalau kita nggak baik sama saudara, nggak baik sama kakak, nggak baik sama ibu, nggak baik sama mertua, nggak baik sama pakde-pakde, walaupun awake minggat Jakarta, minggat Papua, Flores sampai minggat ning kono, kerabat selamanya kerabat, nggak bisa diganti orang lain. Makanya biasanya kalau hubungannya dengan Allah nggak baik, hubungannya dengan orang tua nggak baik, hubungan dengan kerabat nggak baik, orang ini akan dihinakan oleh Allah. Mbah diterilipnya utang, mbah uripe ruwet, anake nakal, suwakeh berkecamuk karena apa? Hubungan kerabat kita nggak baik. Maka silaturahim. Kalau saya, bagaimana saya menyambung kerabat? Saya datang ke rumahnya. Kalau bisa setiap bulan, kalau nggak bisa 2 bulan sekali. Kalau nggak bisa 3 bulan sekali, tapi jarang banget lah 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Datang ke Pak D, ke Pak B, menanyakan kabar. Setelah menanyakan kabar, tanya anak-anaknya di mana, bagaimana kondisi. Makanya saya sekarang itu heran sama orang-orang modern nih. Kalau hari raya Idul Fitri, itu mereka membuat perkumpulan persatuan Bani Fulan, Bani Fulan. Di sini ada ya? Terah siapa? Ya, terahnya siapa? Kemudian pertemuannya di hotel, pertemuannya di salah satu kerabat, sehingga mereka datang berbondong-bondong di situ. Apakah itu baik? Baik. Tapi itu bukan arti silaturahim, menyambung kerabat, belum bisa dikatakan sesungguhnya. Karena dzil qurba itu harus ada respon. Contoh mas, saya datang ke rumah Pak D. Pripun Pak D kabare? Insyaallah le anakku le. Lah pripun anake jenengan? Sing mas kae le nasib saiki diuber-uber debt kolektor le. Anake pengin sekolah gak keturutan. Lah kalau kita niat nyambung kerabat harus ada responsibelnya. Oh, ya wis Pak D kon ning nggonku apa aku sing rono? Piye kok iso debt kolektor godak iki piye ceritane? Terus anak-anak sampean apa yang bisa saya bantu? Nah, akhirnya anaknya sudah sekolah dan mondok di pondok gratis. Kita ada respon dan menyelesaikan. Lah kalau sekedar ketemu cipika-cipiki, piye. Makanya silaturahim dzil qurba itu datang ke rumahnya, biar tahu kondisinya dan kita berbuat. Sekarang enggak, hari raya kedua itu enggak ke rumah Pak D, kebun binatang. Iku Pak D ini ketek tapi. Ada orang hari raya ketiga kebun bin. Lalu Pak Leknya ayo iku, sak bangsa paling iku. Astagfirullah. Tapi ning kene gak ono ya ngono kuwi ya. Enggak ada, alhamdulillah ya. Mas Rahul ning kebun binatang to pengenane. Ya enggak apa-apa, tapi aja wayah silaturahim ini. Saya silaturahim ya tetap kita tahu kondisi keadaannya. Makanya saya ngomong sama kerabat-kerabat ibu, kerabat-kerabat bapak. Pokoknya nek jabatae bapak, wis nek kepingin wong tua oleh ganjaran cukup uang saku enggak apa-apa, tapi biaya makan, biaya pesantren, biaya sekolah kita yang nanggung sebagai bentuk dzil qurba. Apa yang kita ambil bagian untuk menyelesaikan masalah mereka, membantu dzil qurba. Dan saya yakin bapak itu seneng, alhamdulillah anak-anakku jek dzil qurba, jek silaturahim. Sekarang enggak, makanya saya ngomong sama tadi pas perjalanan sama Mas Arif. Mas Arif punya farm. Farmmu apa Mas Arif? Goran tokan. Insya Allah, itu farm yang luar biasa. Goran tokan. Kenapa? Itu dibayari 1 miliar, nggak mau dia. Lepas farmmu itu 1 miliar, nggak mau. Kenapa? Orang yang punya farm itu punya nasab.
Kalau punya nasab berarti dia bukan anak zina, anak tenanan. Ya sekarang anak mendaftarkan TKI biasa. Nama bapaknya siapa, Bu? Alah, nggak usah tanya bapak, catat saja. Ya Allah, sekarang mulai biasa. Makanya dzawil qurba itu penting. Makanya apa yang kita perbuat untuk misalnya Mas Rahud CSR Pop Jasa 2,5% CSR-nya dari sekian puluh persen sedekahnya, maka 2,5% atau 5% maka untuk nyambung kerabat. Siapa kerabat-kerabat bapak? Siapa kerabat-kerabat ibu? Silaturahim. Jangan suruh datang ke sini, kita ke sana. Biar tahu langsung bagaimana keadaan di lapangan. Apa yang kita perbuat untuk mereka itu dzawil qurba. Makanya disinggung sama Rasulullah, shadaqatun tuqaddimunaha qabla mautik afdalu min mi'ati shadaqatin tusaddiqunaha ba'da mautik. Sedekah yang kita keluarkan ketika kita hidup sebelum mati, 1 miskol itu lebih baik daripada sedekah 100 miskol tapi kita berikan setelah kematian. Mumpung mertua cek urip, bapak ini ada 1 juta bapak untuk sedekah bapak untuk masjid atas nama bapak, walaupun uangnya dari saya, monggo. 1 juta sama dengan 100 juta tapi bapak sudah meninggal. Bapak sudah meninggal, Mas Rahud bawa uang 100 juta, ini saya wakafkan, infakkan untuk bapak yang sudah meninggal. 100 juta itu sebanding dengan 1 juta tapi masih hidup. Bahasa seperti ini bisa dipahami ya. Mumpung mertua orang tua masih hidup, Idul Adha belikan kurban kambing, 1 kambing. Orang tuanya masih hidup, disedekahkan untuk orang tuanya, lebih baik daripada 100 kambing tapi bapak ibunya sudah meninggal. Aneh saiki wong. Wayah cek urip le, cangkemku pahit kepingin sate le, darah tinggi barang sate Pak. Seadanya darah tinggi sate. Ketika sudah meninggal 1 kampung diundang nyembelih sapi, Pak. Gak imbang. Wayah urip njaluk sate disentai, wayah mati dibelehke sapi ora imbang. Masa 1 sapi gak imbang. Maka berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, jangan menunggu mereka sudah mati, tapi hari ini mumpung mereka masih hidup. Terus setelah mati pun kita lanjutkan dengan bersedekah untuk mereka, mendoakan mereka. Paham ya? Ini Mas Rahul sudah memberi beasiswa untuk ponakan berapa, untuk anak-anak Pak Lik misalnya berapa, database-nya berapa. Kok mau meneng nggak tahu database ya? Kudu disensus. Jangan hanya nyensus sekitar lingkungan, tapi kerabat kita lupa. Dulur-dulurnya bapak ini ada berapa, kemudian anak-anaknya ada berapa, kita harus tahu sensusnya berapa, sekolahnya di mana yang kekurangan, terjun Pop Jasa ambil bagian. Ibunya, saudaranya berapa, nah ini dzawil qurba. Dan hari ini seperti ini mulai dilupakan. Kenapa ada anak-anak yang ada di lampu merah? Kenapa ada anak-anak senengane gandul truk sing gak jelas? Karena mereka itu quta'ur rahim, terputus dari silaturahim. Saya sudah pernah cek dan penelitian anak-anak yang di jalan-jalan itu karena mereka itu jauh. Contohnya nih, Mas Firman geger sama orang tuanya karena dia punya pilihan sendiri, bapaknya punya pilihan sendiri. Ya sudah Pak, kalau begitu aku pergi saja dari rumah ini. Jadi bapak orang dua anak kowe ra apa-apa. Ngerti ngono dek cilik tak lebokke pawon kowe. Lahir tak lebokke pawon. Saiki wani karo wong tuwa. Keluar di anak Surabaya nikah di perantauan sama orang Sulawesi. Nikah. Punya 2 anak, beban semakin besar. Anaknya nggak tahu kakeknya, nggak tahu pakde paletnya. Yang Sulawesi karena yang perempuan ini nasibnya juga sama di perantauan karena quta'ur rahim terputus dari kasih sayangnya. Sehingga anaknya juga nggak kenal kerabat yang di sana. Ketika beban hidup menyempit, pisah. Anak seperti ini yang ada di jalan-jalan itu. Karena apa? Nggak tahu siapa pakde, pakleknya, paman dan kerabatnya, nggak kenal. Kalau kenal kan enak. Bapak nggak ngurusi, pakde saya ngurusi. Paklek nggak ngurusi, paman ngurusi. Dari keluarga bapak nggak ngurusi, dari keluarga ibu baik. Maka orang-orang yang silaturahim itu rezekinya ditambah Allah yang seperti itu.
Makanya kita bisa lihat anak-anak yang gelandangan itu bisa dijamin karena kutaur rohim. Nah, kok di database Mas Rahul? Database itu tidak hanya untuk bisnis, perjuangan juga harus punya database. Bapak saudaranya ini, punya anak ini, kemudian ponakan ini, yang fakir ini, yang anu ini, kita datang. Kita ambil bagian. Saya tahu berapa saudara bapak sing mampu dan sing ora mampu. Sing mampu, apa yang bisa kami bantu? Anu le iki urung nyambut gawe piye iki, Pak? Amin sananmu urung nyambut gawe piye? Ya wis carikan loker pekerjaan. Itu bantu. Nah, sing fakir, sing nggak mampu, kita ambil pendidikannya. Kita kasih dia siswa itu termasuk zil kurba. Satu, perbaiki tauhid. Dua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kerabat. Ini perintah Allah. Jadi jangan sampai kita membiarkan kerabat kita hidup luntang-lantung dan kita merem tidak ambil bagian apa?